Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita sudah sampai pada modul ke-8. Modul ke-8 ini akan membahas mengenai analisis variansi satu jalur atau one way ANOVA. Analisis variansi merupakan pengembangan dari uji T. Jadi tujuannya sama, yaitu mencari perbedaan di antara kelompok-kelompok. Namun pada uji T kemarin hanya terbatas pada 2 kelompok saja. Jadi jika sudah lebih dari 2 kelompok, uji T sudah tidak bisa dipakai, makanya kita menggunakan analisis variansi. Jumlah kelompok yang bisa dibedakan oleh ANOVA itu mulai dari lebih dari 2 kelompok, jadi minimal 3 kelompok, sampai tidak terhingga. Jadi mau ada 15 kelompok, mau ada 17 kelompok, bahkan ratusan, ribuan, dan tidak terhingga kelompok itu bisa dianalisis dengan menggunakan analisis variansi. Nah, pada latihan praktek kita hari ini, kita akan menggunakan data yang ada pada lampiran 5 di modul Anda, ya. Ini adalah data yang akan kita pakai ketika kita praktek. Jadi yang akan kita cari adalah apakah ada perbedaan kepercayaan diri siswa berdasarkan lamanya pelatihan yang diberikan. Variasi pelatihan ada 4, yaitu pelatihan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu. Nah, sekarang kita akan memasukkan data-data ini ke dalam SPSS. Silahkan dibuka program SPSS-nya. Ini misalnya seperti ini ya. Seperti biasa, kalau kita bekerja dengan menggunakan SPSS, yang pertama kali kita buka adalah variable view-nya, karena kita akan memasukkan nama variabel. Kita masukkan, tadi variabel bebasnya adalah lamanya pemberian pelatihan. Sebetulnya urutan variabel itu tidak berpengaruh pada hasil olahan ya. Jadi Anda mau memasukkan variabel bebas dulu boleh, Anda mau memasukkan variabel terikat dulu juga boleh, tidak masalah. Yang penting ketika memasukkan mana variabel bebas, mana variabel terikat pada program atau pada ketika kita menganalisis, itu yang lebih penting. Kalau di sini itu tidak masalah. Penamaannya pun tidak masalah. Jadi misalnya di sini saya akan menulis durasi atau lamanya pelatihan ya. Desimalnya ini. Lalu di sini adalah lamanya pemberian pelatihan. Tadi ada 4 variasi. Yang pertama itu misalnya adalah 1 minggu. Jadi diisi sampai 4 minggu nanti di sini. Terakhir 4 minggu. Lalu kita oke. Jangan lupa karena dia datanya adalah data nominal ya. Kalau data seperti ini kita ubah menjadi data nominal. Lalu untuk variabel terikat kepercayaan diri, kita tulis PD misalnya supaya tidak terlalu panjang nama variabel ya. Jadi di sini kepercayaan diri. Bentuk datanya adalah skala. Lalu kita lihat ini seperti ini. Di data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 subjek. Jadi silahkan Anda masukkan angka 1, berarti ada 14 orang. Yang mengikuti pelatihan 1 minggu, lalu ada 14 orang nanti yang akan mendapatkan lama pelatihan selama 2 minggu. Ada 14 orang juga yang pelatihannya nanti 3 minggu, dan yang terakhir 4 minggu ya. Ini adalah data yang sudah saya masukkan. Jangan lupa untuk menyimpan pekerjaan Anda ya. Kalau saya namanya adalah kepercayaan diri.
Nah, karena analisis variasi ini adalah analisis parametrik, oleh sebab itu kita harus melakukan uji prasyarat dulu sebelum kita melakukan uji analisisnya ya. Uji prasyarat yang dibutuhkan untuk analisis variansi adalah analisis normalitas, lalu juga homogenitas. Untuk uji normalitas, kita masukkan ini, buka plots. Berikutnya, untuk uji homogenitas. Untuk uji homogenitas itu bersamaan dengan uji ANAVA-nya. Jadi kita masukkan variabel terikat adalah kepercayaan diri, lalu lamanya pemberian pelatihan itu adalah variabel bebas. Kita buka di option, kita minta deskriptif, lalu kita minta uji homogenitas. Lalu kita klik continue. Kita buka post-hoc. Post-hoc ini harus kita lakukan karena untuk melihat perbandingan dari masing-masing lamanya pemberian perlakuan. Jadi uji post-hoc ini sebetulnya adalah uji T di dalam ANAVA. Banyak sekali uji post-hoc yang bisa dilakukan. Kita pilih salah satu. Jadi misalnya di sini saya akan memilih uji SCEVE. Lalu oke. Ini adalah output dari analisis variansi tadi ya. Jadi yang pertama, semua data itu adalah valid, tidak ada yang missing. Ini deskripsi datanya, nilai rata-rata, mean, median, lalu standar deviasi, minimum, maksimum, dan seterusnya. Sebaran datanya karena lebih kecil dari 0,050, berarti sebaran datanya tidak normal, tidak mengikuti distribusi yang normal. Namun karena uji analisis variansi ini adalah uji yang cukup kuat, walaupun tidak terpenuhi asumsi atau prasyarat normalitas, jadi dia masih bisa terus teruskan ke uji analisis variansi. Kalau kita lihat histogram, sebagian besar itu berada pada posisi sebelah kiri. Jadi ini adalah juling negatif. Ini bisa kita katakan bahwa sebagian besar siswa itu memiliki kepercayaan diri yang rendah karena dia berada di sebelah kiri. Tidak ada outlier di sini. Nah, ini adalah deskripsi data per kelompok. Jadi setiap kelompok anggotanya ada 14 orang. Ini adalah nilai rata-ratanya masing-masing, ya. Standar deviasi dan seterusnya. Ini adalah deskripsi data dari masing-masing kelompok. Untuk uji homogenitas, ini seperti ini. Sebetulnya kaidahnya sama ketika kita melakukan uji homogenitas pada uji T ya. Apabila dia lebih dari 0,050, maka data tersebut homogen. Apabila dia kurang dari 0,050, maka data tersebut merupakan data yang tidak homogen. Nah, kalau di dalam contoh ini, data ini merupakan data yang tidak homogen. Berikutnya, ini adalah hasil analisis variansi. Yang kita baca adalah yang between group, ya, yang between group. Jadi nilai F-nya adalah 10,569 dengan signifikansi 0,00. Jadi dengan melihat tabel ini, kita bisa mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara kepercayaan diri siswa berdasarkan lamanya pemberian pelatihan kepercayaan diri. Jadi hipotesis kita itu terbukti.
Nah, untuk post hoc test, tujuannya adalah kita ingin melihat sebetulnya pelatihan yang mana yang memiliki perbedaan atau yang memberikan perbedaan paling tinggi di antara lama-lama pelatihan yang lain. Jadi misalnya seperti ini, lama pelatihan 1 minggu dengan lama pelatihan 2 minggu, apakah ada perbedaan atau tidak? Kita lihat di taraf signifikansi. Ternyata lama pelatihan 1 minggu dengan 2 minggu itu memang ada perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Di mana kalau di sini kalian lihat tandanya minus, berarti ada peningkatan. Ya, jadi kalau tandanya minus itu berarti nilai 1 minggu, nilai kepercayaan diri siswa pada 1 minggu itu lebih rendah daripada nilai kepercayaan diri siswa pada pemberian yang 2 minggu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pelatihan selama 2 minggu itu lebih efektif daripada pelatihan kepercayaan diri selama 1 minggu. Lalu kita bandingkan antara pelatihan selama 1 minggu dengan 3 minggu. Hasilnya adalah 0,0666 ya. Jadi di atas 0,050, sehingga kita bisa mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara lama pelatihan 1 minggu dengan 3 minggu. Demikian juga pada pelatihan 4 minggu. 1 minggu dengan 4 minggu itu tidak ada perbedaannya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa yang membuat perbedaan itu adalah lama pelatihan selama 1 minggu dengan 2 minggu, di mana 2 minggu itu lebih tinggi kepercayaan dirinya, sehingga yang paling efektif itu adalah pelatihan selama 2 minggu. Nah, untuk yang di bawahnya itu sebenarnya hasilnya sama ya, seperti di sini cara membacanya. Kalau Anda lihat 2 minggu, 1 dengan 2 minggu tadi sudah, sekarang 2 dengan 3 minggu tidak ada perbedaan. 2 minggu dengan 4 minggu ada perbedaan, hasilnya positif. Ini berarti pelatihan 2 minggu ya, pelatihan 2 minggu nilai kepercayaan diri siswa itu lebih tinggi dari pelatihan selama 4 minggu ya. Jadi dari 2 ini kita bisa mengatakan bahwa yang paling efektif, lama pelatihan kepercayaan diri yang paling efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa adalah pelatihan selama 2 minggu. Jadi demikian praktikum analisis variansi 1 jalur. Hari ini Anda silakan mengerjakan contoh soal pada lampiran 5. Untuk minggu depan, materi kita masih di analisis variansi 1 jalur, dan kita akan mencoba menggunakan atau praktikum dengan menggunakan data yang lain. Oke? Selamat berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.